Terima Iya. kasih banyak juga Bapak sudah hadir di Oke. studio CNBC Indonesia. Baik Bapak, ini kan tren global begitu ya, menunjukkan bahwa alat berat berbasis listrik mulai masuk nih Pak ke sektor tambang dan juga sektor konstruksi begitu ya. Bagaimana Anda melihat kesiapan pasar Indonesia Bapak terhadap adopsi alat berat yang berbasis EV begitu? Iya, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saat ini apa namanya industri kendaraan bermotor elektrik ini kan sudah terbiasa. Iya, Nah, sekarang merambah tentu ini merambah ke dunia alat-alat berat. Ya. betul. Nah, hal ini akan jadi topik yang hangat dan saat ini juga menjadi perbincangan di banyak pengusaha bahwa sekarang ini sudah ada alternatif bagaimana mereka menggunakan tenaga listrik ini. Oke, tantangannya seperti apa sih Pak? Kan ada perubahan begitu ya dari fosil kemudian ke alat berat dengan basis electric vehicle, itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda, yang tidak biasa begitu Pak. Ini seperti apa nih Pak Ya, menghadapinya? jadi tantangan yang pertama tentu infrastruktur ya. Bagaimana kita tahu bahwa yang namanya alat berat ini kan dipakai di pedalaman. Iya, Tentu infrastrukturnya yang utama adalah listrik, tentu ini yang menjadi tantangan terbesar yang pertama ya. Yang kedua tentu adalah bagaimana dengan sumber dayanya. oke. Ya, sumber daya ini menjadi tantangan tersendiri karena ini kan teknologinya sudah benar-benar berbeda dengan yang konvensional ya Mbak Gina ya. Tentu ini harus yang menjadi tantangan berikutnya lagi bagaimana penggunaan apa namanya EV ini akan sangat efektif dan efisien digunakan di pertambangan. Nah, yang ketiga tantangannya adalah bagaimana kita menghindarin ketergantungan daripada bahan fosil itu sendiri terhadap penggunaan alat berat di dunia pertambangan itu. Baik. Nah, kalau dari sisi pengguna ini Pak, ini kan faktor utama yang mendorong perusahaan tambang dan juga konstruksi ini mulai melirik begitu ya alat berat listrik? Apakah karena mungkin efisiensi biayanya Iya. atau bahkan tekanan ESG atau malah karena regulasinya saja ini Bapak? Ya, yang pertama tentu kalau dari aspek bisnis ya, ini tentu adalah bagaimana EV ini memberikan efisiensi yang sangat besar, sehingga bagaimana operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah tentu saat ini kan yang jadi isu internasional itu kan ESG ya. Iya, betul. Nah, terutama mengenai karbon ya. Jadi karbon itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga bagaimana memperkecil kalau bisa menghilangkan. Oh ya. Nah, dengan EV ini otomatis karbon itu sudah dihilangkan satu langkah. Ya, yang kedua juga tadi saya bilang yang pertama efisiensi, yang ketiga adalah ketergantungan bahan bakar fosil. Jadi dengan saat ini kan bagaimana pemerintah sudah menerapkan tahun depan ya B50. Ya. Pemerintah sudah akan mengurangi bagaimana impor bahan bakar, sehingga ini alternatif yang tepat bagaimana pengusaha itu menerapkan hal-hal tersebut di atas. Ya. Oke, nah Pak, ini kan artinya dari perpindahan alat berat dari fosil ke EV itu kan artinya akan ada adaptasi begitu ya. Mulai dari infrastruktur pengisian dayanya, kemudian juga sumber daya manusia, teknisinya artinya kan harus belajar lagi begitu ya Pak ya. Hingga kesiapan ekosistem pendukung. Nah, sejauh ini seperti apa pandangan Anda Pak terhadap itu tadi, pengisian daya, SDM teknis hingga kesiapan ekosistemnya? Ya, jadi salah satu kesiapan yang harus dilakukan harus bagaimana terutama pengadaan terhadap sumber energi itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa apa namanya di banyak tempat saya sampaikan tadi bahwa sumber listrik ini kan tidak mudah didapat. Iya. Ya, yang kedua tadi saya bilang bahwa ini teknologi baru tentu membutuhkan transfer knowledge yang tidak mudah tentunya. Betul. Karena ini sudah sifatnya yang tadinya kita konvensional berubah menjadi elektrifikasi ya. Tentu ini membutuhkan apa namanya perubahan atau transfer knowledge terhadap di bidang technician-nya itu. Ya. Oke, kalau infrastruktur atau ekosistemnya sendiri ini seperti apa Pak? Apakah sudah mumpuni atau seperti apa? Nah, saya ngeliatin juga di Indonesia ini, terutama di pertambangan ya, itu ekosistemnya atau infrastrukturnya masih ya belum terlalu banyak ya. Oke. Sehingga tidak keinginan untuk merubah apa namanya merubah dari konvensional menjadi
Elektrifikasi. EV ini sangat-sangat besar. Tetapi kembali lagi bahwa sumber apa namanya infrastruktur, terus kemudian bagaimana orang, terus kemudian bagaimana tentu dengan perubahan dari konvensional menjadi EV ini kan mungkin prosedur tata kelolanya juga berubah. Nah ini yang terus terang kalau di Indonesia kan baru mulai, sehingga ini menjadi challenge yang sangat-sangat menarik. Bagaimana kami di GM Tractor ini memfasilitasin itu. Oke, baik. Pak, ini kan Gaya Makmur Tractors begitu ya, sudah mulai menghadirkan produk alat berat listrik. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin nih Pak, lini produk EV apa saja yang saat ini tersedia dan segmen pasar mana saja yang paling potensial menurut kacamata Anda? Nah, kita sudah masuk ke dunia pasar di sektor mining ya, di pertambangan. Nah, saat ini yang paling paling populer itu ada beberapa jenis atau produk. Yang pertama tentu ini adalah alat angkat ya, wheel loader itu ya. Yang kedua juga alat untuk mengeruk itu, eskavator itu kita juga sudah banyak kita jual di masyarakat di dunia pertambangan. Nah, yang ketiga yang banyak lagi itu truk mengangkut batu bara maupun overburden di pertambangan itu. Nah, yang keempat adalah kita juga sudah ada saat ini adalah grader. Nah, ini yang sebenarnya empat produk tadi itu key atau lini daripada bagaimana proses bisnis pertambangan dijalankan. Sehingga kalau saya bilang kesiapan kita sebenarnya sudah mampu bagaimana lini produk kami itu bisa dipakai di dunia pertambangan seutuhnya gitu ya. Oke, nah